Saya Fadila Aswari Lubis mewakilkan kelompok 4 untuk membahas PowerPoint kami tentang manajemen inovasi dan teknologi. Pengertian manajemen teknologi. Kita perlu memahami teknologi dan inovasi serta melihat aspek organisasi secara luas. Berikut adalah beberapa definisi utama teknologi yang diungkapkan oleh White dan Burton tahun 2007. 1. Teknologi adalah penerapan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan. 2. Teknologi adalah sarana teknis. 3. Teknologi adalah pengetahuan teoretis dan praktis, keterampilan dan artefak. Keempat, teknologi adalah penerapan sebuah ilmu. Pentingnya pengelolaan teknologi. 1. Lead time dari ide ke pasar berkurang atau berubah dengan munculnya teknologi baru. Kedua, laju perubahan teknologi menuntut pendekatan lintas disiplin. Ketiga, laju perkembangan teknologi dan meningkatnya kepintaran konsumen telah memperpendek siklus hidup produk. Keempat, meningkatkan kompetisi internasional. Kelima, perubahan teknologi berdampak kepada perubahan sistem manajemen dan equipment yang digunakan. Dimensi global. Globalisasi dan teknologi adalah dua pendorong paling signifikan dari kinerja bisnis. Mereka saling terkait. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan ruang lingkup dengan memanfaatkan teknologi global. Tetapi mereka juga membutuhkan teknologi untuk beroperasi secara global. Dampak internet dan e-commerce. Komputer modern dan teknologi informasi telah menciptakan peluang yang luas bagi para manajer dan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya mereka. Dengan lebih dari 800 juta pengguna di seluruh dunia dan meningkat secara eksponensial. Definisi manajemen inovasi. Inovasi merupakan bagian dari manajemen teknologi, tetapi karena karakternya memiliki sifat kebaruan, pengelolaan dan pengembangan bisnisnya menjadi unik. Manajemen inovasi membutuhkan teknologi, tetapi manajemen teknologi tidak selalu membutuhkan inovasi. Jika proses produk dan struktur organisasi cukup stabil dan berada di lingkungan yang matang, inovasi mungkin tidak sesuai. Proses pengelolaan inovasi. 1. Memisahkan dana untuk inovasi. 2. Kejelasan arah pada studi yang akan dilakukan dan tindak lanjut yang diharapkan. 3. Cakupan kegiatan yang luas untuk belajar dari orang lain. 4. Seperangkat harapan yang realistis. 5. Suasana yang mendukung untuk debugging. Selanjutnya ada studi kasus. Sebelum tahun 1997, Samsung lebih dikenal dengan reputasinya sebagai perusahaan pembuatan peralatan elektronik dengan produk-produk Samsung belum mempunyai brand value dan belum memiliki pasar internasional. Strategi yang dilakukannya pada saat itu adalah cost atau price leadership. Ketika terjadi krisis ekonomi di Asia, Samsung mengalami kerugian yang besar, namun dia dapat merespon dengan sangat baik. Ia mengembangkan turnaround strategi meskipun masih membawa kebudayaan tua Korea yang tidak fleksibel. Samsung memperbaiki kualitas dan melakukan inovasi-inovasi produk. Salah satu kunci sukses Samsung terletak pada desain. Teknologi dan desain pada Samsung sangat baik. Samsung memiliki 300 desainer bertalenta di Seoul dan 4 kantor desain di USA, Eropa, dan Jepang. Penekanan produknya adalah pada gaya, best practice, simple, dan respon yang cepat pada perubahan-perubahan pasar. Kesimpulannya, kita hidup di dunia yang dinamis, di mana kita dituntut untuk terus berkreasi dan berinovasi. Jika tidak ingin terhenti dan tersingkirkan, memahami proses perubahan yang terjadi merupakan tahap awal kritis agar dapat memanfaatkan secara optimal, memaksimumkan manfaat dan meminimumkan risiko. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.